di stigma masyarakat itu preman itu kan terkenal dengan aksi-aksi kriminalitas gitu. Jadi saya ya, apalagi saya perempuan ya Bu ya, pastinya takut sih, apalagi kalau melihat sosok preman itu dengan badan yang mungkin gede, banyak tato, itu pasti kan takut gitu Bu. Jadi nggak melulu dakwah itu harus di atas mimbar, Iya. harus itu ya. Keren Dan banget. jadi tidak langsung mengajak mereka untuk ngaji, enggak. Iya, merangkul. Tetapi masuk dulu di lingkungan mereka. Dari sudut pandang akademis, kenapa sih penelitian komunitas sosial seperti ini itu dianggap penting? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Faidi dan Ulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rehat Revisi, segmennya bedah skripsi. Nah, kita akan ngobrol seru seputar skripsi, penelitian, dan perjalanan akademik mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Kali ini skripsinya Ulya ya yang akan kita obrolin nih bersama dengan Perdana ini ya. Iya, keren loh perdana. Bersama dengan Pak Pembimbing, Oh, yes. Pak Faidi. Sebentar, berarti Ulya Romis S. Hum. Selamat ya udah sidang kemarin ya. Iya, Lancar kan? Alhamdulillah. Dan didampingi pembimbing Bapak Ahmad bener ya Mas ya? Mas, mau Mas apa Pak apa Cak ini? Mas saja. Mas, asik. Karena kita Iya, karena selalu Kita maunya muda. Iya bener. jiwa Mas, muda. Iya, Mas Ahmad Faidi M. Hum. Wah, keren. Iya, judulnya apa Ul? Untuk judulnya itu Kiai Nyentrik dan Komunitas Lesus luweh eleng Allah supaya ora urip sulaya atau susah tuntang Kabupaten Semarang tahun 1993 hingga 2023. Wah, 30 tahun, 30 tahun, 93 iya. sampai 2023. Ini pasti komunitasnya istimewa banget ya Pak ya. Ya, cluenya tadi Kiai Nyentrik. Iya, kita akan ngobrol seru nih tentang Kiai Nyentrik dan komunitasnya. Saya udah sekilas baca, kalau nggak salah ini komunitas preman-preman gitu ya Iya. isinya ya. Mantan-mantan preman. Oke. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang skripsi kamu, saya pengen tahu buat Ulya deh. Sebelum meneliti ini, kalau Ulya dengar kata preman, ya, itu kesan pertama yang muncul apa sih? Atau serem atau gimana gitu? Sebelum kamu neliti ini loh ya. Iya. Saya pengen tahu dulu. Kesan utama pastinya takut sih Bu ya, karena kan di stigma masyarakat itu preman itu kan terkenal dengan aksi-aksi kriminalitas gitu. Jadi saya ya, apalagi saya perempuan ya Bu ya, pastinya takut sih, apalagi kalau melihat sosok preman itu dengan badan yang mungkin gede, banyak tato, itu pasti kan takut gitu Bu. Kalau terbesit di pikiran pasti Iya. takut kalau denger apa kata preman gitu. Jadi konotasinya udah negatif Iya. gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Fai asik, Mas lo ya. Iya. Kalau nggak mau selalu pakai Mas, muda. pakai Cak Fai. Cak Ah, Fai, bisa, ya. bisa. Cak Fai. Oke. Iya. Kalau Cak Fai sendiri nih, apa yang membuat Cak Fai langsung setuju untuk membimbing Ulya dengan tema skripsi yang kita bisa bilang ini unik ya, lain gitulah ya. Ya, sebenarnya itu kayak feeling yang terbangun dalam diri saya itu sebagai pengelola jurnal dulu ya, Iya. bahwa nilai keunikan itu relatif menjadi hal yang paling utama diminati pembaca pertama. Yang dicari pertama dari artikel itu unik dulu. Nah, ini saya anggap judulnya Ulya ini unik banget. Iya. Ada beberapa skripsi lain yang juga unik, misalnya ini temanya udah unik dan digarapnya juga bagus gitu istilahnya. Jadi ini yang akan kenapa kemudian saya memilih bersedia membimbing Ulya itu karena ini temanya unik. Iya. Dan ini juga tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai Kaprodi yang jelas waktu itu. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab untuk menjaga skripsi itu di prodi SPI, terutama di prodi SPI, agar lebih banyak mengangkat tema sejarah Islam lokal. Ini kan sangat lokal banget. Benar. Kalau misalnya
desa, tetapi sekarang kita udah komunitas, bahkan ada juga yang keluarga. Wah. Saya arahkan ke keluarga. Misalnya Gitu ya? transformasi dari keluarga generasi A, B, C itu bisa diangkat jadi sejarah. Misalnya cara Benar. berpikir tentang pendidikannya bisa saja semacam itu. Wah. Nah, gara-gara itu kemudian saya dorong mahasiswa untuk lebih spesifik penelitiannya. Iya. Gitu. Keluarga ataupun masyarakat itu juga jauh lebih real ya. Lah, Dan kita bisa jadi meneliti. istilahnya Mbak, sejarahnya orang kecil. Nah, yang kita bidik Iya, itu iya. sejarahnya orang kecil. Benar. Ya itu tadi, preman yang sudah dianggap stigma negatif Oh, oh. juga punya sisi Sisi positif yang bisa baiknya. kita Iya, angkat iya, gitu. iya. Bener banget nih. Heeh. Kita bisa merubah stigma itu juga ya Iya. mungkin di masyarakat. Betul. Ya, Betul, oke. betul. Keren banget, keren. Baru awalnya Terima aja udah, kasih. aduh, asik nih. Berarti ini komunitas ada di sekitar Ulia sendiri ya? Iya, kebetulan komunitas itu tuh terletak di dekat rumah saya, Bu. Oh, Jadi wow. saya udah tahu komunitas ini juga dari lama. Gitu, oke. Sekarang saya pengen tahu nih, apa yang membuat Ulia tertarik untuk meneliti komunitas Lesus ini? Yang pertama itu kan nggak kayak biasanya ya, Bu ya. Biasanya itu kan kiai itu kalau membina itu kan biasanya ke santri gitu kan, santri atau santriwati. Tapi Kiai Nyentik ini atau Kiai Mujib ini tuh lebih merangkul kayak kepreman itu. Itu kan menjadi sisi unik, Bu. Kayak nggak biasanya gitu loh. Seorang kiai kok merangkul preman-preman gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu alasannya sebenarnya kalau bisa disebut alasan saya pribadi ya, Bu. Karena waktu itu tahun 2024 itu kan banyak banget berita-berita yang beredar itu di media sosial tentang KREA. KREA itu singkatan dari Kere dan Maya. Kere itu miskin dan Maya itu kayak melakukan kegiatan yang semaunya sendiri. Nah, biasanya mereka ini tuh terjun di lapangan, di jalan raya menggunakan senjata-senjata tajam untuk menyelakai korban gitulah intinya. Nah, itu di Bawen sekitaran Kabupaten Semarang itu tuh waktu itu ada sebuah aksi KREA itu yang benar-benar menyelakai pengguna jalanan gitu, Bu. Dan yang kedua itu tetangga saya sendiri mengalami di Jalan Lingkar ketika beliau itu pulang dari bekerja, ya kena senjata tajam di jalanan itu. Ya alhamdulillah sih nggak sampai, sepedanya nggak sampai dibawa ya. Nah, mulai dari situ tuh kayak ada ya namanya desa tuh kan informasi tuh cepet banget ya, Bu ya. Benar, dari mulut ke mulut ya. Iya. Nah, di Bawen itu salah satu pelakunya itu dibawa orang tua pelaku itu membawa pelakunya ke komunitas Lesus. Jadi untuk kayak kayak Jadi di terapi ya. disadarkan ya. karena orang tuanya udah nggak sanggup mungkin ya untuk ngasih tahu betul, atau gimana, itu dibawa ke komunitas Lesus. Nah, mulai dari itu saya langsung kayak tertarik, wah kayaknya kok seru ya membahas tentang ini gitu. Si anaknya langsung betah di komunitas Lesus. Kan ketemu dengan lingkungannya. Iya, benar. Tetapi Friend di nih. iya. Sama. Iya, berarti kan Kalau yang saya dapat sih nggak betah ya, Bu, karena kan maksudnya dari yang nakal gitu nggak langsung bisa berubah kan kalau Ya, harus manusia itu perlahan ya. iya Apalagi harus bukan adaptasi. atas Kemauan. kemauan dia Iya, sendiri, betul. mungkin itu. Tapi mungkin nah, pelan ini bisa jadi tema selanjutnya ini. Wah. Bisa diwariskan ke adik-adik kelasnya Bisa. nanti. Dilanjutkan tuh, anak itu diteliti gitu ya. Iya, sejarah kalau dalam sejarah itu sejarah lebih pada personal, individu tokoh lah. Tapi tokoh kecil Iya. yang selama ini kita anggap sebagai objek. Kalau dulu kan sejarah itu seakan-akan yang kita bidik itu hanya yang subjek, tokoh besar. Orang-orang besar lah. Nah, ya. anggap saja kiainya kalau dalam konteks ini. Coba kita telusuri besok itu santrinya misalnya. Wah, itu akan lebih Menarik. lagi. Iya, untuk yang anak-anak masih semester yang masih sedang mencari banyak ide ide. Iya, sebenarnya. tempel terus Mbak Ulia nanti diajarin. Jangan ditanya. Menarik banget, benar. Ini bisa jadi ide untuk Ya, penelitian lanjutan bahkan ya. selanjutnya. Jadi penasaran tentang komunitas Lesus ini. Kalau menurut penelitian Ulia ini, gimana sih awal berdirinya komunitas ini di tahun 93 Oke. awalnya? Untuk latar belakangnya itu sebenarnya dari pesan ayahnya Kiai Mujib itu meminta Kiai Mujib untuk mendirikan sebuah pondok. Karena ayahnya Kiai Mujib itu seorang kiai, Bu.
Dan kakak-kakaknya juga mengikuti jejaknya ayahnya, jadi kiai-kiai, punya pondok pesantren juga. Nah, si Kiai Mujib ini diminta untuk ayahnya, kamu harus mendirikan sebuah pondok, tapi kamu fokus di anak jalanan, karena melihat pada saat itu anak jalanan maupun preman itu tuh kayak nggak keurus gitu di jalanan, dan bikin rusuh juga kan di lingkungan masyarakat. Akhirnya Kiai Mujib itu menyetujui permintaan dari ayahnya untuk membina atau merangkul para preman dengan cara terjun langsung ke lapangan. Pada saat itu yang saya dapat menurut informasi Kiai Mujib, beliau itu langsung terjun ke Terminal Salatiga untuk merangkul para preman. Nah, di situ mulai tuh ada aktivitas Cari kayak santri di terminal ya. Cari santrinya di terminal loh. Nggak butuh Unik. pamflet, ya pasang dibuka pondok. Nah, itu kan pondok-pondok Keren-keren. modern Iya, gitu. betul. Nah, setelah Keren. terjun ke lapangan itu, mulai nih Kiai Mujib kayak mengamati gimana sih mereka itu kenapa aja, ngapain aja di jalanan itu. Nah, setelah itu banyak ngobrol-ngobrol, sekedar sharing rokok, makanan dan lain sebagainya. Mulai banyak yang mendekat tuh ke Kiai Mujib. Setelah banyak yang mendekat, didirikan sebuah gangster jalanan. Nah, ini juga cukup unik sih. Kiai Mujib itu juga mengaku bahwa pada saat terbentuk gangster jalanan itu, Kiai Mujib juga ikut serta kegiatan mereka. Kayak tawuran di jalanan gitu loh, Bu. Sampai Iya. ketangkap polisi itu juga pernah. Iya, Kiai Mujib iya, pernah iya. bercerita itu. Terus kemudian setelah terbentuk gangster jalanan, nah ini menurut Kiai Mujib peluang baik ini untuk teman-teman biar bisa berubah sedikit demi sedikit lah untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Akhirnya Kiai Mujib itu mengenalkan sebuah kegiatan bakti sosial, yaitu dengan mengajak preman itu mengumpulkan donasi. Nah, nanti donasi itu untuk acara santunan anak yatim. Ya walaupun pada saat itu memang nggak semua ikut ya, Bu, ya anggotanya. Ya emang susah juga kan untuk itu. Akhirnya mengumpulkan donasi di terminal, kemudian di jalanan, pinggir jalanan itu untuk mengumpulkan donasi. Ya masyarakat juga kan pasti bertanya-tanya, masa preman kayak gitu mengumpulkan donasi, itu kan juga nggak gampang gitu loh, Bu. Tapi akhirnya apapun sedapatnya itu bisa direalisasikan di acara santunan anak yatim di pertengahan tahun 1993. Nah, karena sudah terrealisasi itu berhasil, kemudian Gus Mujib itu tuh kayak berpikir kayaknya kita harus mendirikan sebuah komunitas gitu, biar masyarakat itu juga percaya kalau kita tuh emang mau menjadi orang yang lebih baik gitu. Akhirnya tahun 1993 bulan Oktober berdirilah sebuah komunitas yang namanya Lesus itu. Wah. Jadi kalau dilihat dari ceritanya itu pendekatannya memang sangat personal dan psikologis ya, Iya, Pak ya. betul, Berbaur betul. dulu, Betul. psikologinya udah kena deket, baru mereka bisa dirangkul. Iya, Jadi betul. nggak melulu dakwah itu harus di atas mimbar, Iya. harus itu ya. Keren banget. Dan ini yang menarik juga ya, ketika Kiai Mujib itu menyediakan dirinya, mengabdi sepenuhnya untuk betul-betul merangkul mereka. Itu namanya merangkul. Jadi tidak langsung mengajak mereka untuk ngaji, enggak. Iya, merangkul. Tetapi masuk dulu di lingkungan mereka, Iya, benar. sehingga Kiai Mujib itu dianggap sebagai bagian dari dan mereka. itu yang pendekatan penting. Iya, betul, Dan betul. itu saya katakan itu mungkin sebagai strategi. Kenapa? Karena sebelum itu Kiai Mujib udah punya niat untuk Iya. membangun pondok dan Iya. merangkul anak-anak jalanan. Iya. Jadi keterlibatan Kiai Mujib di jalanan itu dalam rangka kayaknya untuk merangkul mereka, merasa nyaman. Kedatangan Kiai Mujib itu diterima di kalangan mereka, kan harus ikut lingkungan Iya, mereka iya. dulu kan gitu. Jadi Iya, kayak iya. beradaptasi, Betul. cari kebiasaan mereka dulu semacam apa dan lain Sampai sebagainya. Mereka merasa nyaman gitu ya. Merasa nyaman, baru kemudian itu masuk Betul, perlahan-lahan. jadi nggak merasa di situ. digurui. Itu juga Betul. penting Betul. ternyata. Gara-gara penelitian Ulia ini saya sebenarnya, wah, Kiai Mujib Keren ya. Keren makanya ya. saya juga jadi pengen Ketemu ya. sowan Iya. kawan-kawan Sowan Kiai Pak. Mujib. Iya, Ya, iya, boleh. nanti Boleh deh. untuk Pengen pesan tahu Kiai juga. Mujib dan Mm-mm. teman-teman Lezius itu the best. Keren banget emang.
inspiratif. Oke, meski tadi sudah sempat disinggung, tapi saya ingin Mas Fai menegaskan lagi nih dari sudut pandang akademis. Kenapa sih penelitian komunitas sosial seperti ini itu dianggap penting? Ya, itu tadi pertama karena memang prodi kita SPI itu lebih pada distingsinya ya, yang membedakan prodi kita dengan prodi lain itu. Kalau di UIN Solo itu sejarah Jawa, kalau di UIN Jogja itu sejarah Islam, ya sejarah peradaban Islam, kayaknya kalau nggak salah global, karena global dan lain sebagainya. Dan di Salatiga itu memilih sejarah Islam lokal, artinya bagaimana kita itu mampu mengakomodir perkembangan Islam ke tingkat yang paling lokal sekaligus sampai ke tingkat individu itu tadi, paling kecil. misalnya paling kecil. Jadi nah, harapan kami itu terutama di dosen-dosen SPI nanti itu ketika skripsi ini dikumpulkan itu kayak menjadi satu instrumen yang cukup besar kan, artinya pada akhirnya inilah warna yang sesungguhnya di tingkat yang paling kecil. Nah, itu yang pertama, keprodian. Yang kedua, unik. Kita itu mau kolaborasinya memang dengan kolaborasi penelitian sosial. Nah, yang unik misalnya, tetapi di kulit bahwa ini kita taruh dalam perspektif sejarah itu semacam apa. Ternyata betul tidak sesederhana itu untuk mencapai untuk berdirinya pondok itu tidak sesederhana. Butuh misalnya Kiai Mujib melepaskan baju kekiaiannya dan bergabung dengan mereka. Itu kan perjuangan yang begitu luar biasa. Ya, tuh yang tidak biasa di lingkungan semacam. Nah, itu termasuk. Nah, itu yang unik, yang paling utama itu unik. Unik sehingga membuat orang apa nih gitu ya. Unik itu memang part yang sangat penting untuk semua hal sih, nggak hanya dalam penelitian ya. Bahkan mungkin dari lagu-lagu ya, Aulia yang penyanyi ya, itu kalau unik biasanya akan lebih diingat seperti itu dan ingin ditengok lah dan sama orang. Sekarang itu muncul juga skripsi lain, nanti kalau Mbak Dini butuh referensi, banyak lagi yang unik lagi di SPI. Ada pondok pesantren lansia temennya ini. Ada kemarin lokalisasi, ada yang bahas tentang lokalisasi di Jakarta Karangtungga. Dan itu bagaimana strategi Kemenak itu, dan Kemenak kalau enggak salah itu bagaimana mengambil kebijakan lokalisasi itu yang kemudian direkam oleh teman-teman sejarah banyak lagi. Ya, selain memang menyoroti hal-hal itu juga kita juga biar masyarakat lebih tahu ya, mungkin pembaca nggak apa ya, judgmental ya bahasanya, nggak langsung ini buruk, ini baik, seperti itu. Tapi kalau kita bisa meneliti itu dan bisa menyajikannya dengan sangat baik, mungkin bisa membuka mata banyak orang ya bahwa nggak sehitam putih itu loh. Ya, gitu. Ya sih. Setiap orang punya potensi untuk baik. Betul. Menarik, sangat menarik. Nah, itu kan ada suluk jalanan ya, saya sempat baca ya. Aulia mungkin bisa cerita sedikit dong tentang suluk jalanan ini dan dampaknya. Oke. Kegiatan suluk jalanan itu direalisasikan itu di tahun 2000 sama Kiai Mujib. Sebenarnya tuh suluk jalanan itu tuh sebuah kegiatan diskusi Bu antara para preman dan juga Kiai Mujib. Jadi kayak bahasanya tuh kayak ngaji urip lah gitu. Terus di situ tuh Kiai Mujib itu membentuk sebuah suluk jalanan untuk diskusi. Mungkin preman yang mau mencurahkan isi hatinya gitu. Benar-benar. Nah, itu di situ dibahas. Nanti kalau sudah selesai kita dibahas bareng-bareng, didiskusin bareng-bareng. Enaknya gimana ini, dikasih tahu gimana gitu. Tapi di suluk jalan ini Kiai Mujib itu menggunakan metode bil hikmah, yaitu tanpa memaksa dan menggurui gitu kan istilahnya. Kayak ya berarti kamu harus gini, kamu harus gini gitu. Enggak, jadi kayak diberi nasihat lah Bu istilahnya, kayak dikasih nasihat. Kalau mau dilaksanakan ya alhamdulillah, kalau enggak ya bakalan suatu saat itu akan dilaksanakan juga gitu. Karena kan lama-kelamaan kalau kita dikasih tahu kan juga pengen coba nasihat Kiai Mujib kayaknya emang baik deh buat saya gitu kan, pasti kan akan dicoba ya Bu ya. Nah seperti itu. Terus di suluk jalanan itu juga ada Kiai Mujib tuh mengenalkan kitab Al-Hikam. Jadi selain diskusi kayak ngobrol biasa gitu, tapi juga di dalam
diskusi itu diselipin kitab Al-Hikam itu supaya preman-preman itu tuh juga tahu gitu tinggi ternyata sebenarnya kitabnya Al-Hikam itu ya. tuh. Al-Hikam loh. Tidak Iya, semua santri bisa Iya, benar. Bisa ngaji menyentuh itu. iya. Dan Lebih itu. ke roso ya mungkin. Iya, Ya, olah roso. Iya. Cuman di kitab Al-Hikam ini hanya diberikan ketika kan suluk jalan itu setiap hari Jumat, Bu, Jumat malam. Nah, itu dikasih hari Jumat akhir bulan. Al-Hikam itu diperkenalkan di akhir bulan itu, tapi setiap hari Jumat itu. Tapi pakai simbol-simbol Iya. sederhana. Iya, Mungkin yang mudah dipahami lah, main Pak. Iya. halus dan nggak seformal ini kita ngaji Al-Hikam Iya. kan nggak gitu ya. Jadi pas cerita disisipin, pas Betul. cerita disisipin, Disisipin, makanya iya. bil hikmah kan. Bil hikmah. Bil Bil hikmah. Keren banget. Terus di dalam situ juga yang saya baca itu dari skripsi kamu kan ada peran kegiatan sosial juga ya oleh apa namanya Lesus ini ya kan, seperti bersih kubur, lalu bersih masjid, bazar saiklase ya, Iya, betul. bazar saiklase itu kalau menurut Ulia sendiri di dalam situ berperan juga nggak dalam menghapus stigma negatif? Menurut saya sih berperan ya, Bu ya. Karena dengan bersih kubur terus bersih masjid itu kan mereka yang dulunya sering membawa celurit untuk melukai tapi sekarang bisa membersihkan kubur Iya, itu iya. untuk celuritnya tuh untuk membersihkan rumput-rumput di kubur gitu. Dan itu kan mau nggak mau tuh masyarakat pasti kan melihat, Bu, kegiatan mereka gitu. Nah, mungkin kalau saya jadi masyarakat juga pasti beranggapan oh kayaknya emang mereka ini akan apa ya, transformasi ke lebih Ya, yang baik gitu berubah lah. nih kayaknya Iya, nih, mereka ada berubah harapan nih. ya. Apalagi bazar saikhlasnya itu. Tapi biasanya disebut bazar saiklase ya, Bu ya. Itu tuh Komnas ini tuh membentuk bazar itu tuh untuk acara santunan anak yatim. Jadi bazar ini tuh dibentuk, kemudian siapa donasi yang mau menyumbangkan mungkin pakaian yang masih lagi dipakai atau pakaian baru itu boleh. Nanti pembeli itu tuh membeli dengan uang seikhlasnya tanpa dipatok harga lah istilahnya. Nanti langsung dimasukkan ke kotak infak ya. Kotak Iya, infak pokoknya itu infak atau iya, amal lah iya, ya, kotak intinya amal enggak, ya, kotak amal itu nanti setelah itu baru untuk acara santunan anak yatim. Anak yatim. Nah, luar biasa itu ya. kan bisa dilihat ya, Bu ya, dari tahun 1993 itu kan masih terus berjalan tuh santunan anak yatim. Pasti kan masyarakat itu bakal berpikir juga, oh berarti mereka itu benar-benar mau menjadi orang yang lebih baik lah, berubah lah istilahnya. Karena ada santunan anak yatim itu, Bu. Mau nggak mau kan masyarakat juga akan berpikir yang baik lah Iya, daripada benar. sebelumnya gitu. Oke. Jadi kalau saya membaca, saya sambung ya. Iya sekarang. nggak apa-apa. Ini pada tahapan selanjutnya, Kiai Mujib itu kemudian mengajak mereka itu berbakti secara sosial. Iya. Yang awalnya mereka itu ditolak oleh masyarakat, ya kan lingkungan kan komunitas preman itu ditolak kan Iya, dari betul, masyarakat betul. dengan stigma negatif itu. Dengan peran sosial yang semacam itu, dia mau menaikkan level mereka itu ke tingkat yang lebih Tinggi. makanya nilai artinya Kiai Mujib mengajak mereka untuk menjadi bagian apa ya, yang berperan aktif dalam mengabdi untuk masyarakat. Masyarakat. Dan itu luar biasa saya. Keren sih. Kegiatan Karena- keadilan sosial tuh nggak mudah loh, Pak. Iya. Betul, Iya kan? betul. Dan Kiai Mujib mengambil langkah itu juga untuk merubah stigma salah satunya ya. Iya, betul. Bahwa manusia loh ini dan sangat mungkin berubah, nggak semuanya buruk gitu. Dan ya. mungkin itu bisa dimintai pendapat sebagai warga setempat kan gitu kan. Misalnya bagaimana sekitar, oh ternyata udah nggak takut lagi sama preman-preman yang ada di kan gitu toh. Sempat nggak ngobrol sama orang-orang sekitar atau mungkin ibumu sendiri nih? Atau itu. Kalau warga sekitar sih sebenarnya responnya baik ya, Bu ya. Karena ya di komunitas Lesus juga itu sering banget ikut serta kalau ada kegiatan di desa. Misalnya kayak Merti Desa gitu tuh mereka tuh jadi keamanannya gitu. Wah, Jadi betul. ngamanin gitu biar Pas nggak sih, ada yang preman tuh rusuh ya, gitu. pas ya. Iya. Jadi keamanan tuh nggak ada yang berani loh. Iya. Cuman ya mungkin Ini sebagian wilayah kecil saya Iya. gitu ya. mungkin yang nggak semua kali ya, Bu Ya. ya beranggapan masih positif gitu. Iya. Ada kali yang beranggapan negatif kan. Oh Tapi iya, kalau itu sekitar, pasti. iya. Pasti. Tapi pelan-pelan lah ya, Iya. pelan-pelan Pelan-pelan. mungkin.
seperti itu. Nah, kalau dari Cak Fai nih, dalam membimbing metodologi lagi nih, Betul. dalam membimbing skripsi si Ulia ini, ada nggak sih tantangan yang mungkin paling menonjol gitu ya dari sisi Eh, metodologis? yang paling menonjol itu ya bukan yang paling menonjol, maksudnya yang paling tantangan yang Paling paling dia terasa lah yang ya. paling terasa dia mungkin dia rasakan dan tidak disadari itu. Dia itu semangat banget memang pertama, semangat banget untuk menulis ini dan kayaknya tertarik banget. Cuman gara-gara itu sangat power ya. Kayaknya semangatnya dia itu sangat power sehingga saya temukan di tulisan dia itu banyak yang lepas konteks kalau dalam sejarah. Iya, Saya kan iya. cuma menjaga Iya. itu. Bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa itu disesuai dengan periodisasi sejarahnya. Nah, Terlalu lebar. kronologis. Misalnya kadang dia itu maju mundur. Misalnya masih bahas tentang periode 93 tiba-tiba 2000 udah 2000. muncul misalnya kayak gitu. Iya, Jadi iya, tantangan oke, oke, terbesarnya oke. itu memang kontekstualisasi, artinya periodisasinya itu penegasan Kronologisnya mungkin kronologisnya itu kurang yang paling runtut, Ya. kurang sistematis lah ya gitu. Oke. Terus ya kalau yang lainnya biasa yang bahasa-bahasa dan lain sebagainya itu biasa. Aman lah, kayak typo-typo gitu. aman lah ya. Betul. Kalau typo berarti menunjukkan emang diketik, Pak. Betul. Tapi yang saya pressing pertama itu teman-teman misalnya kayak sama semuanya dulu itu kalau bimbingan ke saya itu cari sumber dulu. Iya. Cari sumber dulu sebanyak-banyaknya. Kalau kamu udah dapat sumber, silahkan display sumber. Saya modelnya Mbak. Cuman bikin kerangka konsep gini loh, kamu harus begini. Mereka cari sendiri datanya, mereka display data ke saya, kumpulkan skripsi full itu kan display data, baru saya bantu cover. Ini harusnya begini, ini harusnya di sini kayak gitu kalau bimbingan saya. Enak ya. Jadi memang ya. Sama capai. ya semua pembimbing memiliki metode iya, betul. berbeda-beda. Pasti Betul. punya ciri khas sendiri-sendiri Ya, dengan betul. caranya masing-masing gitu. Semuanya beruntung punya pembimbingnya. Tapi saya beruntung juga misalnya dapat bimbingan yang tema-tema unik kayak gini, beruntung. Dan mereka apa ya? Passionate ya. Artinya memang Ya betul. oleh keinginannya sendiri. Kadang kan ada yang penting lulus deh, Pak. Apalagi Nah, itu aduh. ada kasusnya yang saya tolak skripsinya berkali-kali gara-gara saya malas baca, gara-gara saya cek itu, wah ini udah ada di jurnal semua ini, tidak unik. Itu Ya. biasanya yang rata-rata yang kayak saya kayak gitu itu yang library research murni, tidak lapangan. Ya. Penelitian lapangan jauh lebih menarik berarti menurut Cak Fai ya. Betul, karena maksudnya dalam konteks keseriusan mahasiswa itu, mahasiswa tuh benar-benar cari informasinya via dokumen, lisan, turun lah ya, turun ke lapangan dan lain sebagainya, menemui pelaku-pelaku sejarah dan otentik. Kalau misalnya ada yang tentang peristiwa kemerdekaan itu kan sebenarnya sudah banyak misalnya. Dan itu harus betul-betul perfect kalau itu. Betul. Karena apa? Bandingannya itu kan sudah banyak. Betul. Siapa yang nggak menulis tentang kemerdekaan? Betul. Dan peneliti-peneliti sejarah Saya sepakat itu. Makanya kan Anda itu berarti memposisikan diri Anda itu dengan sepadan dengan mereka kan, berarti harus berkualitas benar kalau kayak gitu. Maka cari celahnya. Maka harus ketat. Betul. Library research. Ya Kak, library research emang apa ya namanya? Sudah banyak data, tinggal nyusun, tapi pasti banyak celah juga. Artinya ini ternyata udah ada loh, ini betul. Seperti itu. Betul. Tapi kalau otentik gini, emang paling bagus sih skripsi kalau bisa menyentuh tadi yang Cak Fai bilang ke masyarakat, apalagi bersentuhan langsung di lingkungan Ulia sendiri ini, memang satu nilai plus ya seperti itu. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung ya, bagaimana sih komunitas itu bisa berkembang jadi yayasan seperti itu ya. Kan yayasan kan? Iya. Kalau tadi kan Ulia cerita hanya kita jadi komunitas nih kan gitu. Lah sampai sekarang ternyata udah jadi Yayasan Lesus Bakti Kehidupan ya di tahun 2021 dan mendirikan Kampung Sinau. Bener ya? Kampung Sinau di tahun 2023. Mungkin Ulia bisa cerita sedikit saja.
Kalau ya itu tadi tahun 2021 itu komunitas ini akhirnya diresmikan lah Bu, intinya diresmikan. Kemudian di tahun 2023 itu membentuk sebuah apa ya, lembaga Resmi lebih, lah. iya, ke arah lebih ke pendidikan sebenarnya, Kampung Sinau ini. Itu tuh dilatar belakangi karena Kiai Mujib ini kan sempat berhenti sekolah dan anak-anaknya juga itu berhenti sekolah Bu. Nah pada saat itu Kiai Mujib itu kan kayak kepikiran ini gimana ya caranya untuk supaya mereka tuh tetap belajar gitu, jangan stuck di situ saja. Soalnya kan di hadis itu ada tolabun ilmi faridatun ala kulli. Nah itu kan intinya setiap Muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah makanya dari itu Kiai Mujib itu membentuk Kampung Sinau ini supaya untuk memadahi teman-teman yang mungkin kalau malas sekolah gitu tuh biar tetap ada ilmunya lah Bu. Istilahnya ada ilmunya. Nah di Kampung Sinau ini tuh ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada membaca dan menulis, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Arab, melukis, kemudian ada gitar juga, jadi ya seni itu juga ada, gitar terus sama menggambar juga, seperti itu. Dan itu bagus ya, maksudnya nggak hanya menyentuh hal-hal yang bersifat akademis, tapi kesenian, kemudian itu kan kecerdasan kinestetik mungkin ya yang disentuh oleh Kiai Mujib itu. Nah kalau Cak Fai sendiri nih menilai kontribusi penelitian ini bagi studi sejarah peradaban Islam. Nah, prodi Cak Fai ya ini. Pertama, jelas yang berangkat dari lokalitas itu, kita prodi SP itu pengen mengangkat nilai-nilai lokal. Kekayaan lokal masyarakat kita itu sebenarnya sangat kaya. Betul. Yang kedua, akan merubah perspektif ke depannya dengan munculnya berbagai macam ini, itu akan merubah perspektif penelitian sejarah. Bahwa sejarah itu tidak hanya milik orang besar, tetapi sejarah itu dibangun dari akar rumput misalnya. Dan itu yang paling, bahkan lama kelamaan ini akan membangun stigma bahwa masyarakat kita itu punya cara hidup sendiri untuk survive. Tidak hanya sesuai dengan teori yang dari barat dan lain sebagainya. Bahkan ini terbaru nanti termasuk saya di SP itu lagi tertarik bagaimana ini kayak fenomena lokal Mbak. Misalnya setiap masyarakat kita itu tidak bisa yang tidak seakan-akan tidak bisa hidup tanpa mitos. Mitos dalam perspektif orang barat ya. Maksudnya yang yang lain-lain itu kan seakan-akan dianggap diklaim mitos lah dan lain sebagainya. Empiris lah ya pokoknya. Empiris dan lain sebagainya. Padahal masyarakat Indonesia tidak bisa hidup tanpa itu. Bayangkan semuanya itu, mereka menentukan apapun itu berangkat dari kemampuan supranatural yang semacam itu. Dan itu yang belum tersempuh dalam ilmu modern. Kalau orang kita nyebutnya ilmu titen. Nah, ilmu titen. Dan itu ilmu loh. Lah, kalau kita mau bedah secara saintifik, itu saintifik sebenarnya. Iya ya. Misalnya termasuk kalau orang-orang paranormal itu yang bisa berkomunikasi dengan gaib itu misalnya. Ini saya juga lagi meneliti itu bagaimana caranya kita bisa wawancara gaib dengan itu. Iya. Sejauh mana konsistensi informasi. Nah, itu yang pantas ditunggu nanti dari prodi SPU ini. Kita tunggu. Itu sangat tertarik saya, nunggu banget. Keren karena ya masih dianggap yang nggak tampak itu nggak bisa. Karena kita usuludin. Ada epistemologi irfani yang mewadahi itu bahwa pengetahuan akal kita itu terbatas kok, jelas terbatas. Masa akal terbatas dijadikan ukuran kebenaran yang utama? Kan tidak. Maka kekuatan lokal ini yang perlu kita munculkan. Lokalitas masyarakat Indonesia. Wah, keren ya, Ul. Faidi memang selalu keren. Iya, enggak sama dosen-dosen yang lain ya kan. Oke, sekarang kita udah hampir habis ya waktunya ya. Oke, mungkin kita ke arah refleksi ya dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari ide atau sedang menyusun skripsi gitu ya. Ulia boleh cerita tentang pengalaman paling berkesan saat ketemu sama teman-teman di komunitas Lesus
Mungkin ada satu cerita yang apa namanya, itu juga Berkesan. bisa jadi pelajaran terbesar yang bisa diambil nih sama teman-teman mahasiswa gitu. Kalau pengalaman itu kondisi saya pas waktu mau wawancara ya Bu ya. Jadi kan saya ini kan ya kerja lah, kecil-kecilan, cari uang tambahan lah istilahnya. Saya waktu itu tuh ngamen di daerah Ngablak. Itu pulang dari sana tuh jam 9 malam. Nah, hari sebelumnya saya kan wawancara sama Kiai Nyentrik itu tadi. Pak, ini kalau boleh tahu saya dikasih rekomendasi dong siapa preman yang bisa diajak wawancara gitu. Oh, kamu besok kesini aja, mumpung besok itu ada kegiatan di komunitas Leso, semua pada ngumpul gitu. Nah, itu jam berapa Pak? Jam 9 baru pada datang kan gitu. Jam 9 malam. Nah, udah saya pulang dari Ngablak itu turun ke Tuntang, sampai di komunitas tuh saya lah kayak aduh, jadi nggak ya, jadi nggak ya. Malam banget ya. Karena kan malam saya sendiri juga kan, Takut. tetap takut. Terus kayak aduh, jadi nggak ya. Saya tuh sampai berhenti di parkiran tuh lama banget Bu, kayak mikir tapi kalau saya nggak jadi ini kesempatan gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya nggak wawancara tuh nggak bakal selesai Iya, gitu iya. skripsinya. Saya langsung ke Alfamart dulu, minum dulu, terus akhirnya langsung kayak ya udahlah, udah gas aja lah gitu. Udah Pasrah sampai ya sana, udah pokoknya. suasananya tuh pas saya datang itu lagi rame-ramenya Bu. Ada yang nyanyi, ada yang lagi bakar-bakar, ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya sampai assalamualaikum, terus seketika tuh pada diem semua. Kayak lihat siapa gitu. Sampai malam-malam kesini. Anggota baru ini jangan. Anggotanya Terus habis itu cara sopan Du, langsung digituin. Pak Mujibnya ada gitu. Oh ada gitu, langsung dipanggilin. Terus oh jadi wawancara tak kira rak sido. Kok waniman gitu. Terus habis itu langsung akhirnya dipanggilin salah satu preman itu. Ya udah wawancara sampai jam 12 malam. wow. Saya baru pulang itu. Orang tuamu aman ya? Oke ya? Aman, soalnya kan tahu Bu. Saya kan setiap mau pergi tuh mau pergi kan izin juga kan. Nanti saya habis dari Ngablak mau ke komunitas untuk wawancara Oh, gitu. gitu ya. Udah gitu. Keren ya. Keren Itu juga. sih Bu. Salut sama orang tuanya. Artinya memberikan kepercayaan ke putrinya ya. Betul. Putrinya, putri loh soalnya gitu loh maksudnya. Dan tapi selama memang tahu ya, berarti kamu bisa dipercaya memang selama ini. Ya, bisa ya kan? dipercaya. Poinnya itu. Poinnya itu. Alhamdulillah. Oke, lalu ke Cak Fai nih. Kalau pesen Cak Fai sendiri untuk mahasiswa lain ya, agar berani mengambil tema skripsi, kasih motivasi mungkin Cak Fai buat teman-teman yang sedang menyusun atau akan menyusun. Kebanyakan mereka mikir itu, wah susah ya di lapangan. Sebenarnya kalau misalnya mereka lebih spesifik, lebih kecil ruang lingkupnya, itu akan lebih gampang neliti ini sumber primernya kemana, sekundernya, pendukungnya, ini siapa lagi yang berhubungan dengan komunitas ini siapa lagi relasi sosialnya dan lain sebagainya. Itu akan lebih gampang. Berbeda kalau misalnya Anda ngambil tema-tema skripsi yang besar, Terlalu luas. wah itu Iya, malah susah, harus mengumpulkan berbagai macam sumber dari benar. bahkan sampai ribuan sumber kalau saya Iya, bahasanya iya, itu. iya, benar. Nah, beranilah ngangkat tema-tema yang unik semacam ini. Kalau ada tokoh masyarakat yang nyentrik misalnya dan lain sebagainya, angkat iya. Dan salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka itu adalah dengan Iya, betul. diangkat skripsi. Itu Bahkan apresiasi ya buat mereka. apresiasi. Bahkan saya ini kan prodi juga lagi bikin konten kreator sejarah, calon-calon konten kreator sejarah itu ya. Asik. Nanti dan mudah-mudahan siapa tahu mereka itu bisa besok merekonstruksi sejarah menjadi film, misalnya Iya. komunitas Lisius bisa difilmkan dan lain Iya, sebagainya. iya, Itu iya. kan penting. Iya. Artinya film yang dibangun dari hasil penelitian sejarah itu lebih objektif. Objektif, real, Iya. ya. Dan pastinya unik tadi Ya, karena betul. nggak ada di semua tempat seperti itu. Oke. Terakhir nih kalau dikaitkan dengan konteks dakwah Islam, bagaimana sih Kiai Mujib ini bisa jadi teladan dakwah kultural ya kalau kita bicara dari tadi kultural? Betul. Saya jadi terinspirasi dari siapa? Bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu adalah salah satu bentuk
kekuasaan atau penguasa lah. Kalau kita analogikan Belanda dan Indonesia misalnya, Belanda sendiri yang takluk sama kebudayaan Indonesia. Nah, bangsa Mongol itu juga begitu. Habis merampas kekuasaan Islam, menaklukkan Islam, itu kan mereka pada beberapa dekade kemudian mereka itu takluk dengan kekayaan budaya yang dimiliki Islam dan nilai-nilai Islam, sehingga pada akhirnya mereka itu konversi secara besar-besaran ke Islam. Sang penakluk yang takluk oleh nilai kebudayaan. Itu kan, maka dakwah kultural itu sebenarnya kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Betul. Termasuk ini yang saya lakukan terhadap mahasiswa, pendekatannya pendekatan kultural. Kalau ada mahasiswa nyeleneh, saya ajak ngopi, rokokan bareng, joinan kopi. Iya. Kenapa? Orang mahasiswa yang semacam itu pasti punya nilai positif yang bisa kita dapatkan dari mereka. Makanya saya tidak langsung mengklaim, meskipun mereka kadang tidur di kelas gitu ya. Teman-temannya Anas banyak yang tidur di kelas. Udah saya biarkan. Kadang kan saya mau melihat bahwa mereka itu tidak cukup hanya di frame kelas. Untuk mengukur nilai mereka itu tidak cukup hanya melalui frame kelas terlalu kuliah sempit, itu, ya. Terlalu sempit. Makanya saya lebih pada ini ada apa. Dan ternyata ketika saya telusuri, benar, ada yang sibuk kerja, ada yang broken home, ada yang dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian saya melakukan pendekatan. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, semenjak saya jadi dosen di sini, orang-orang atau mahasiswa yang dikhawatirkan tidak lulus itu, alhamdulillah bisa saya deketi dan bisa sampai ada yang nangis-nangis, Mbak. Ketika lulus dulu. Saking semua orang orang itu udah nggak percaya kalau dia itu bisa lulus. Dan bahkan diri mereka sendiri itu nggak percaya. Bukti dengan standar kita yang tinggi. Standar kita. Tapi saya pendekati kultural akhirnya dan lain sebagainya. Habis wisuda video call nangis. Pak, makasih. Dan bagi saya itu, saya tidak butuh gaji untuk hal itu. Dan itu termasuk kebahagiaan yang luar biasa itu ketika membantu mahasiswa untuk membaring mereka berjuang itu di situ. Wah, itu luar biasa. Cak Fai bilang nggak butuh gaji untuk itu, jadi inget statementnya Pak Menteri Agama yang baru kemarin. Tahu nggak? Yang viral loh. Dosen dan guru itu mulia. Dan pahalanya itu nanti diunduhnya di akhirat. Kalau mau cari gaji, berdagang aja. Tapi saya tidak bilang potong gaji saya, tidak ya. Jangan. Satu sisi itu sebenarnya benar ya, karena emang nilai kita ya dalam hal ini dosen dan guru dalam mengajar itu nilainya memang apa ya, kalau dihitung hanya dalam hal materi itu ya memang kata orang bisa dikalkulator. Iya. Gitu. Sampai pensiunmu paling penghasilanmu mentok sak ngene kan itu. Itu yang bisa dikalkulator. Cuman kita harus realistis ya bahwa ini memang profesi yang butuh juga. Kita butuh makan, Pak. Betul. Gitu. Butuh makan ya. Butuh makan. Nah, kebahagiaan. Bisa kita cari lain. dengan cara yang lain. Ini efektif sekali. Bukti Cak Fai sendiri membuktikan bahwa pendekatan personal, individu, kultural itu juga bisa menjadi sangat efektif ya untuk membangun kepercayaan diri anak-anak ya dalam hal ini tadi yang diceritain Cak Fai. Oke, closing statement. Mungkin Aulia sama Cak Fai boleh kasih semangat untuk mahasiswa atau untuk masyarakat akademisi utamanya, sedikit saja, mungkin setengah menit cukup lah. Silakan Aulia. Untuk teman-teman mahasiswa, semangat terus mengejar atau mencapai keinginan teman-teman, cita-cita teman-teman, apapun sekecil apapun cita-cita teman-teman itu tidak usah diperdulikan dengan apa kekuranganmu, apa pekerjaan ibu bapakmu, dan juga berapa usiamu. Pokoknya teman-teman itu berhak untuk bermimpi. Jadi mekarlah dimanapun kalian tumbuh. Keren. Ngena nih. Gen Z banget ya. Capai boleh capai. Saya gen berapa? Millennials lah. Sama kita. Betul. Harapan terakhir.
closing statement. Jangan dong, jangan dong. Saya masih pengen memupuk harapan kayak Ulia tadi. Harapan. Penontonnya ini ya. Nah begini, saya harap juga teman-teman yang di SPI jangan pernah takut untuk mencoba penelitian-penelitian yang menantang. Karena kalau Anda takut duluan, karena Anda tidak akan pernah mendapatkan apa istilahnya nilai lebih yang Anda bisa dapatkan di lapangan. Sebenarnya, wah ini takut susah. Anda belum jalan aja itu. Tetapi kalau sudah nyampe di lapangan, oh ternyata begini. Nah itu sumber kebahagiaan yang begitu luar biasa. Wah, kayak gitu. Yang penting jalan. Misalnya dulu. Kayak Ulia tadi akhirnya bisa wawancara. Wah itu kayak lebih dari hasil ngamennya itu pasti lebih tadi itu. Kebahagiaannya luar biasa itu dapat kita. Berhasil malam-malam ketemu sama narasumber lah dan ya. Dan punya data yang banyak. Wah luar biasa. Keberanian dan semuanya keren. Dan saya yakin SPI bisa banyak potensi-potensi yang bisa kita. Keren banget. Jadi setelah kita ngobrol cukup panjang dan pasti seru banget, kita jadi paham betul bahwa kekayaan kultural kita ya itu jadi sumber kekuatan yang luar biasa sebenarnya ya. Cak Fai, dan itu patut sekali dan layak diangkat sebagai bahan penelitian. Jangan lupa itu juga sebagai kekuatan kita, kekuatan kultural tadi yang Cak Fai bilang tentang bangsa Mongol itu luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah takut, ajuin aja kalau ada ide apa skripsi ya, apalagi yang SPI nih SPI. Yang belum rampung, yang siap-siap skripsi. Iya, ngangkat dari deket-deket aja, nggak usah cari yang jauh-jauh. Cari yang deket di depan mata gitu ya. Ada yang oke, angkat. Nah, itu syarat yang utama. Gitu ya. Cari penelitian yang bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau. Jangan kejauhan. Nyusahin diri kalau kejauhan. Gitu ya Cak Fai ya. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ke Cak Fai, Bapak Sama-sama, Ahmad Faidi M. Hum ya, sebagai pembimbing skripsi Ulia sekaligus Kaprodi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga, juga Ulia Romis S. Hum ya. Yang sudah hadir di sini meluangkan waktu cerita tentang skripsinya dan perjalanan penelitiannya yang keren banget. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan revisinya.